Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 pengantar diferensial biasa akan mempresentasikan materi tentang peluruhan radioaktif. Sebelum melanjutkan materi, izinkan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Noval Hanting Saputra dengan 3 NIM digit terakhir 060. Saya Nasrul Harun Yusuf dengan 3 digit terakhir 049. Saya juga Mahendra dengan 3 digit terakhir 053. Langsung ke materi. Nah, kita mulai dari penjelasan dulu, yaitu penjelasan peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan radioaktif itu adalah zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Kita misalkan NT adalah massa zat yang tersisa pada saat T, N0 adalah massa zat, maka lajuan peluruhan relatif terhadap massanya akan bernilai konstan, menurut Rina dan Husna pada tahun 2019. Oleh sebab itu, laju perubahan massa zat terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan rumus, yaitu rumusnya dN per dt sama dengan K kali N. Yaitu dN per N sama dengan K kali dt. Diintegralkan terhadap T, yaitu ln N sama dengan KT plus C, yang dimana C merupakan konstanta sebaran. Misalkan pada saat T sama dengan 0, N0 adalah banyak atom awal atau mula-mula zat radioaktif. Maka C sama dengan N0. Jika kita disubstitusikan pada hasil pengintegrasian, maka akan diperoleh rumus ln N sama dengan KT plus C. Ln N sama dengan KT plus N0. E pangkat ln N sama dengan E pangkat KT dikali N dikali E pangkat N0. Maka hasilnya N sama dengan N0 kali E pangkat KT. Maka akan diperoleh rumusnya, yaitu N sama dengan CE pangkat KT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh permasalahan. Broza dan Costa pada tahun 2014, di mana sebuah zat radioaktif terdapat diketahui mengalami peluruhan dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang diketahui. Bila pada mula-mula terhadap 50 miligram zat dan sudah 2 jam diamati bahwa zat tersebut telah kehilangan 10% massa awalnya. Tentukan. Yang pertama, carilah ekspresi matematisnya. Kedua, lamanya waktu dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh menjadi setengah massa awalnya. Baik, untuk penjelasan yang A, yang pertama diketahui bahwa dari rumus yang sebelumnya yaitu N sama dengan C kali E pangkat KT, di mana N merupakan jumlah zat yang ada pada waktu T, dan K merupakan konstanta, T sama dengan 0, T sama dengan 0 dan N sama dengan 50. Maka N sama dengan C E pangkat KT kita substitusikan sehingga menjadi 50 sama dengan CE pangkat K 0. Sehingga 50 sama dengan C. Diketahui bahwa sudah 2 jam zat tersebut kehilangan 10% massa awalnya. Maka ketika T sama dengan 2, yaitu 10% dikali 50 mili sama dengan 5 mili. Maka masanya menjadi 50 dikurangi 5 sama dengan 45 mili. Dari perhitungan tadi kita sudah mendapatkan N sama dengan 45, C-nya adalah 50, dan T-nya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan substitusi lagi ke rumus N sama dengan C E pangkat KT, sehingga diperoleh 45 sama dengan 50 E pangkat K 2. 45 per 50 sama dengan 50 E pangkat K kali 2 per 50. Kemudian disederhanakan menjadi 9 per 2, 9 per 10 sama dengan E pangkat K kali 2. Kemudian diintegralkan. Kemudian diturunkan menjadi ln 9 per 10 sama dengan K2.
Kemudian dikalikan 2 di masing-masing ruas sehingga menjadi ln 9/10/2 sama dengan K. Nah, hasil dari ln 9/10/2 sama dengan minus 0,053. Maka ekspresi matematisnya di mana N sama dengan 50 E pangkat minus 0,053 T. Penyelesaian yang soal B. Diketahui pada soal masanya adalah 50 ml. Maka apabila setengah dari masa awalnya berarti masanya menjadi 25 ml. Maka N sama dengan 50 E pangkat minus 0,053 T disubstitusikan menjadi 25 sama dengan 50 E minus 0,053 T di- dibagi kedua ruas dibagi dengan 50 sehingga mendapatkan hasil setengah sama dengan E minus 0,053 T. Sehingga minus 0,53 T sama dengan ln setengah. Didapatkan T sama dengan 13 jam. Pendekatan numerik metode Euler. Untuk menggunakan metode Euler, untuk menyelesaikan persamaan ini secara numerik, kita akan mendiskretkan waktu dan kemudian memperkirakan solusi pada setiap langkah waktu. Misalkan Anda ingin memperkirakan solusi antara T sama dengan 0 dan T sama dengan T besar dengan langkah waktu delta T. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tentukan nilai awal N0 sama dengan 50. Jadi yang sudah diketahui. Yang kedua, untuk setiap langkah waktu I, gunakan rumus NI plus 1 sama dengan NI ditambah DN per DT dikali delta T. Lalu yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai Anda mencapai waktu T yang ingin dicari. Di yang pertama, kita punya rumus NT sama dengan 50 E pangkat negatif 0,053 T. Kemudian kita diturunkan menjadi negatif 0,053 dikali NT. N0-nya sudah diketahui, kemudian kita menentukan delta T sebesar yang kita mau. Di sini kita menggunakan delta T sama dengan 0,5. Lalu kita masukkan kondisi-kondisi yang diketahui ke rumus NTI plus 1. Seperti pada halaman sebelumnya. Kemudian kita mencari yang hasilnya yaitu setengah masa awalnya 25. Di sini NTI plus 1 sama dengan 25 berada pada waktu 13,5 jam. Sehingga dengan pendekatan numerik metode Euler, lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut larut menjadi setengah masa awalnya adalah 13,5 jam. Dari rumus aplikasi persamaan diferensial order 1 didapatkan hasil untuk peluruhan sehingga zat tersebut luruh menjadi setengah masa awal membutuhkan waktu 13 jam. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan numerik metode Euler membutuhkan waktu 13,5 jam. Namun dengan pendekatan numerik metode Euler, hasil tersebut tidak terlalu akurat karena masanya tidak tepat pada setengah masa awal. Dan pada metode Euler, semakin kecil delta T, semakin akurat hasilnya. Sedangkan delta T yang digunakan masih sebesar 0,5. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.